Selamat malam, perkenalkan nama saya Andika Kristersen, NIM C2355201001 dari kelas TIA. Pada presentasi ini saya akan memaparkan hasil praktikum analisis protokol jaringan forensik menggunakan Wireshark yang mencakup pengamatan paket HTTP, DNS, dan FTP. Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami protokol jaringan melalui Wireshark dan mengidentifikasi paket request dan response, serta menganalisis aspek keamanan dari protokol yang digunakan. Hasil L1.1 dasar HTTP. Pada pengujian L1.1 saya menemukan 3 request utama, yaitu get _ HTTP 1.1 start get _ .2.css dan get _ favicon.ico. Halaman utama dan file CSS berhasil ditransfer dengan status 200 oke, sedangkan file favicon gagal ditransfer dengan status 404 not found. Hal ini menunjukkan bahwa server tidak memiliki file favicon yang diminta oleh browser. Dari hasil analisis header HTTP terlihat bahwa server yang digunakan adalah Microsoft IIS 6.0. Browser yang mengakses adalah Opera versi 10.01 dengan bahasa yang diterima NGB dan N. Informasi ini membantu mengidentifikasi jenis server dan klien yang berkomunikasi. Pada L1.2 terdapat banyak request HTTP seperti generate _204, rs_proxy.r dan favicon.ico. Sebagian besar request berhasil dengan status 200 oke dan 204 no content. Terdapat juga 302 found yang menandakan proses pengalihan atau redirect, serta 1 request yang gagal dengan status 404 not found. Pengujian L1.3 server memberikan respon 200 oke dengan tipe data application _JSON. Ini menunjukkan bahwa data yang dikirim berbentuk JSON yang umum digunakan pada komunikasi aplikasi web modern API. Pada analisis DNS ditemukan beberapa jenis record, yaitu PTR, CNAME, dan e.record_ptr digunakan untuk reverse lookup dari alamat IP ke nama domain, CNAME sebagai alias domain, dan record untuk memetakan domain ke alamat IPv4. Pada L1.5 ditemukan 2 record for A, yang berarti mendukung alamat IPv6 berbeda dengan pengujian sebelumnya yang tidak ditemukan di IPv6
pada tahap ini alamat IPv6 berhasil teridentifikasi. Pada protokol FTP saya menemukan penggunaan perintah PASP atau passive mode. Proses login berhasil dengan username administrator dan password Napier. File yang terlibat adalah 111 PNG dan manual txt. Selain itu, kode 227 entering passive mode menunjukkan bahwa server memberikan alamat IP dan port khusus untuk transfer data. Masukkan hasil praktikum HTTP menggunakan port 80, HTTPS port 143, port FTP port 21 dan 20, SFTP port 22, dan DNS port 53. Sebagian besar menggunakan protokol transport TCP, sedangkan DNS umumnya menggunakan UDP. Dari praktikum ini dapat dilihat bahwa HTTP dan FTP memiliki keamanan karena tidak menggunakan enkripsi. Data dikirim dalam bentuk plain text sehingga dapat dibaca menggunakan Wireshark. Contohnya, username FTP terlihat secara langsung pada paket jaringan. Oleh karena itu, penggunaan HTTPS dan SFTP lebih disarankan karena keduanya menggunakan enkripsi. Sebagai kesimpulan, Wireshark berhasil digunakan untuk menganalisis paket HTTP, DNS, FTP. Saya dapat memahami proses request dan response, mengidentifikasi berbagai jenis DNS, record, serta melihat proses autentikasi dan transfer file pada FTP. Praktikum ini juga menunjukkan pentingnya menggunakan protokol yang terinskripsi seperti HTTPS dan SFTP untuk meningkatkan keamanan komunikasi jaringan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Apabila ada pertanyaan, saya siap menjawab. Sekian, terima kasih.